Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya bersama dengan Psikologi Menjawab. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi permintaan dari para subscriber ya terkait dengan permintaan informasi beasiswa untuk tugas akhir. Nah, baik, saya akan langsung sampaikan terkait beasiswa. Yang pertama adalah beasiswa untuk disertasi S3 ya, disertasi ataupun tugas akhir untuk S3. Nah, beasiswa ini bisa didapatkan melalui LPDP ya, lpdp.kemenq.go.id. Nah, beasiswa disertasi ini ketentuannya adalah memang bantuan pembiayaan penelitian bidang unggulan dan atau prioritas pemerintah pada disertasi yang berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini jadi kata kunci bahwa penelitiannya memang harus memberikan sumbangan ya, kontribusi yang besar bagi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tentu juga sesuai dengan arahan dari pemerintah atau program pemerintah. Nah, sasarannya ini adalah program beasiswa untuk doktoral ya, perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun juga luar negeri. Ini kesempatan buat yang kuliah S3 ini bisa sambil dijelajahi ya ataupun dieksplor. Nah, pendaftaran disertasi memenuhi persyaratan umum sebagai berikut. Jelas ini WNI ya, warga negara Indonesia, dan sedang menyelesaikan disertasi, artinya lagi proses penyelesaian ya. Nah, batas usianya sebesar-besarnya 50 tahun, jadi siapa saja yang usianya di bawah 50 tahun punya kesempatan. Nah, berasal dari perguruan tinggi dan program studi yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Nah, perguruan tingginya dalam negeri, terakreditasi BAN PT atau lulusan perguruan tinggi kedinasan yang digauli oleh pemerintah. Jadi bisa juga sekolah kedinasan ini ya. Nah, perguruan tinggi di luar yang berkategori baik sesuai daftar pada Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti. Nah, ini buat yang di luar negeri harus menyesuaikan ini ya, melihat ini ya, daftar dari Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti. Terus kemudian menyelesaikan seluruh mata kuliah udah selesai, memang intinya sudah tinggal tugas akhir atau disertasi ya. Jadi syaratnya ditunjukkan dengan transkrip. Dan untuk IPK bagi pelamar perguruan tinggi luar negeri telah dilakukan konversi nilai sehingga sekurang-kurangnya 3,5 pada skala 4. Nah, ini ya. Nah, yang lain-lain nanti bisa dipelajari, ini sebuah informasi saja. Nah, yang paling penting di sini ya, mekanismenya pendaftar mengisi formulir secara online. Nah, proposal disertasi sudah lulus ujian seminar. Nah, ini harus sudah lulus ujian seminar ya. Dan juga disetujui oleh pembimbing. Ini perlu untuk komunikasi bagus dengan pembimbing ataupun promotornya ya. Terus kemudian rencana penelitian dalam bentuk capaian milestone per semester ini juga sudah ada harus dilampirkan rencana penelitiannya. Dan saya kira untuk yang sudah S3 saya sudah sangat familiar ya, karena sudah biasa untuk membuat proposal penelitian, terutama yang dosen seperti itu ya. Nah, ini juga ada surat keterangan lulus seminar proposal, transkrip asli, terus RAB. Nah, ini juga rencana biayanya perlu disampaikan. Terus surat pernyataan tidak akan menerima bantuan beasiswa pendidikan atau pendanaan penelitian disertasi. Ya, intinya nggak boleh double lah ya. Terus surat rekomendasi dari unsur pimpinan pasca sarjana atau fakultas. Nah, ini juga perlu dilampirkan. Nah, semuanya harus dikirim, terus kemudian juga mengunggah ke halaman resmi LPDP. Oke, baik. Seperti itu. Terus kemudian pendanaannya, nah ini yang menarik ya. Beasiswa disertasi berasal dari bidang keilmuan agama, pendidikan yang luas sekali untuk bidangnya. Pendanaannya sampai 35 juta ya, tergantung nanti rencana anggarannya ya, dan disetujui berapa. Beasiswa berasal dari bidang keilmuan teknik, sains, pertanian, kedokteran, kesehatan. Nah, ini kalau yang teknik, sains, pertanian, kesehatan, kedokteran itu maksimal 40 juta ya. Jadi memang disesuaikan, tentu porsinya ini udah memang kebijakan dan sudah ada pertimbangannya ya. Nah, ini terkait sama
istilahnya besar dana beasiswa penerima disertasi sedang studi di perguruan tinggi luar. Nah ini untuk yang luar negeri. Tadi kalau dalam negeri 35 ini 40, kalau terus kemudian berikutnya 40 ini 50. Jadi memang lebih banyak kalau yang dari luar negeri ya. Angkanya lebih banyak, tetapi mungkin soal apa namanya kalau dikurskan mungkin ya atau didolarkan misalnya ya. Oke. Komponen yang kemudian harus dicantumkan nih biaya material atau bahan habis pakai, biaya material sewa alat, bukan pembelian alat ya. Jadi bukan untuk inventaris pribadi ya, memang untuk memang habis pakai atau sewa ya. Biaya perjalanan peneliti, satu tiket pesawat dan itu ekonomi, biaya analisis. Kalau memang membutuhkan mungkin analisis data ya, penggandaan disertasi no copy untuk di copy mungkin buat laporan dan yang lain-lain. Yang tidak ditanggung nih biaya hidup, biaya pembelian alat, biaya pembuatan visa, biaya ujian seminar, biaya pengiriman barang dan seterusnya. Jadi jadi memang tidak termasuk honor juga di sini ya. Jadi di apa namanya dipelajari lebih lanjut, ini informasi awal aja dari saya dan saya cantumkan lah insya Allah nanti ya di kolom deskripsi ya link untuk daftarnya ataupun link halaman ini. Nah, nanti perlu untuk kemudian memang login ya atau membuat akun dulu di sini, terus kemudian juga ada panduan-panduan, ada verifikasi dan yang lain-lain. Nah, itu beasiswa untuk disertasi ya bagi yang S3. Nah, saya akan lanjutkan dengan beasiswa yang lain untuk S1, S2 gitu ya, dari mana saja. Namun sebelum lebih lanjut silakan untuk subscribe terlebih dahulu ya channel ini, channel Psikologi Menjawab dengan mengklik subscribe ya. Terus kemudian juga klik videonya. Anda bisa melihat dengan informasi-informasi ini, juga ada informasi beasiswa untuk aktivis, organisasi, terus kemudian juga untuk manajemen, terus kemudian ada juga ya beasiswa buat santri, walaupun mungkin ada yang informasinya kalau di konteks sekarang mungkin sudah terlambat, tapi ya jadi milestone buat ini ya tahun depan gitu ya. Beasiswa S1 dapat uang saku, terus kuliah gratis S1, S2 luar negeri. Nah, silakan untuk dikepoin channel video channel Psikologi Menjawab, cari yang dibutuhkan ya dan bagikan ke teman-teman seperti itu. Oke, saya akan lanjutkan. Berikutnya adalah beasiswa untuk tugas akhir, ini dari Mizan ya. Jadi Mizan, kita tahu Mizan ya, penerbit buku ya. Jadi juga memiliki perhatian besar terhadap apa namanya ya, terutama penyelesaian tugas akhir kira-kira seperti itu. Nah di sini yang tercantum kan beasiswanya tahun 2019. Nah saya nggak tahu persis apakah di tahun 2020 ada atau enggak atau 2021, tapi paling enggak mungkin yang memang membutuhkan banget bisa langsung dikepoin nanti ke websitenya ya, atau ditanyakan langsung ke kontaknya. Nah yang penting saya sampaikan informasi awal terlebih dahulu. Nah ini untuk beasiswanya ini dibuka untuk mahasiswa S1, S2 dan S3. Nah ini penting banget, jadi bisa S1, bisa S2, bisa S3 ya. Tak hanya mendapatkan beasiswa, hasil karya tulis yang terpilih juga memiliki kesempatan untuk diterbitkan. Nah ini juga jadi bisa untuk selain dapat beasiswa juga diterbitkan. Yang paling penting juga ini temanya, tema penelitian skripsi tesis harus bertemakan studi keislaman, ditinjau dari berbagai aspek ajaran, teks filsafat, sosial, politik, ekonomi, budaya, sejarah, teknologi, sains, dan lain-lain. Jadi bisa dari sudut pandang apapun untuk meninjaunya, mungkin politik, ekonomi, budaya, seterusnya, sejarah ya. Yang penting adalah temanya studi keislaman. Nah, seperti itu. Jadi peluangnya bukan cuma untuk yang agama, tapi menurut saya ini juga yang perguruan tinggi non agama bisa ya, artinya di bawahnya dikti ya. Terus kemudian berikutnya ketentuan bagi mahasiswa, diperuntukkan bagi mahasiswa yang tengah menyelesaikan studi akhir penulisan. Jadi memang khusus buat skripsi, tesis dan disertasi ya. Terus mengirimkan proposalnya, terus kemudian nanti akan dicek ya. Terus kemudian juga ada ya tentu harus ada rekomendasi pembimbing, terus dekan. Ini kan secara formalitas ya.
dalam arti bahwa memang benar-benar nih resmi formal ini sudah disetujui, kira-kira seperti itulah ya. Terus kemudian nanti akan dilakukan proses seleksi awal, kemudian juga yang terpilih akan dinilai dewan juri juga. Jadi ada dewan juri sendiri. Proposal diterima paling lambat 31 Maret 2019. Ini tahun 2019 saya sudah sampaikan ya. Tahun 2019, nggak tahu kalau tahun 2020, tapi setidaknya jadi perkiraan buat yang dapat informasi ini ya, nanti mungkin tahun depan lah seperti itu. Nah kalau saya sekarang sudah mau lulus, nanti saya sampaikan informasi yang lain ya. Oke, persyaratan WNI sedang melakukan penelitian mengirimkan proposal minimum 2,75 ya, jangan dipas persis banget lah ya, sebisanya 3 lebih lah ya, menyertakan surat rekomendasi dan belum pernah mendapatkan beasiswa mizan, proposal masuk menjadi milik panitia dan tidak dikembalikan. Nah ya, proposalnya memang masa harus dikembalikan kan, mungkin kan sudah dicoret-coret atau sudah dicek juga kan, nggak perlu untuk dikembalikan gitu ya. Nah mengisi data diri seperti ini nanti bisa saya cantumkan ya. Nah mohon untuk bisa kontak di sini ya, apa namanya ya, untuk bertanya cari informasi lebih lanjut, karena ini hanya review saja ya. Nah ini dibutuhkan KTM, tanda penduduk, terus kemudian ukuran 2 foto, transkrip nilai, terus nanti ada CV sudah ditentukan di sini, download ya. Terus surat kesediaan mengikuti beasiswa nih ya, memang ini bagian dari akad ataupun tanggung jawab ya. Jadi kalau memang temanya itu ya udah itu, terus kemudian dikerjakan sampai selesai gitu. Terus kemudian berikutnya, ini dari mizan, berikutnya adalah ini terkait sama riset ya. Ini dari Dixa Award Science Scholarship ini 2019. Sebenarnya sudah berjalan 2018 dan 2019. Ini informasi ya, yang bisa saya sampaikan ya. Oke, kita lihat Dixa Award Science Scholarship adalah program beasiswa S2 penuh, bebas memilih prodi di seluruh universitas berakreditasi A. Proposal riset yang diajukan terkait kesehatan manusia dapat diikuti oleh mahasiswa dan dari semua prodi. Nah ini juga terkait sama proposal riset ya. Nah Dixa itu apa sih? Dixa ini di bawahnya Dixa Medica ya, ini semacam apa ya? Ya mungkin CSR, nah seperti itulah ya. Ini perusahaan farmasi dan tentu juga usahanya banyak ya. Dalam arti kan biasanya punya cabang-cabang ya, intinya layanan terkait sama kesehatan lah seperti itu. Sehingga juga di sini temanya kesehatan manusia gitu. Nah, kita akan lihat nih pendaftarannya. Apakah ini juga berlaku di tahun 2020? Nanti bisa dicari informasi lebih lanjutnya, ini awal aja ya. Nah 1 September ini pengisian data diri secara lengkap, terus kemudian submit proposalnya di 2 September, 3 September ini presentasi finalis, terus kemudian ada monitoring dan seterusnya. Ini syarat-syarat pendaftaran WNI memiliki gelar S1 atau dalam pendidikan S1. Jadi ini bisa buat yang S1 ini ya, berarti ya, melengkapi data yang diminta dalam proses pelaksanaan, dan memang nggak boleh double lagi-lagi. Belum melakukan pembayaran administrasi registrasi biaya pendidikan kuliah S2. Nah ini mau buat S2 ya, mau S2 ya. Syarat penerimaan penghargaan, menyerahkan surat keterangan diterima pada program S2 Universitas di Indonesia. Jadi program studi 2020 atau 2021. Nah ini buat yang ke depan, jadi ini bisa ya, jadi buat 2020 atau 2021. Beasiswa dapat ditunda sampai program studi S2 tahun 2020 apabila masih dalam program studi S1. Jadi ini tadi ya di awal ya, bahwa ini juga ini beasiswanya itu S2 ya. Terus program studinya beragam, nanti boleh bisa milih mana aja. Nah yang penting ini kan proposal risetnya nanti terkait sama kesehatan, seperti itu ya. Oke, beasiswa itu dapat ditunda, tidak menerima beasiswa dari pihak lain, memang nggak boleh double ya. Menjadi mahasiswa penuh selama program S2, melakukan riset saintifik selama S2, hak juri. Oke.
keputusan juri bersifat mutlak. Oke, seterusnya ya. Ini bisa dipelajari lah, ini alamatnya juga nanti saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah, berikutnya ini terkait sama milestone. Milestone itu ya intinya daftar orang-orang yang memang sudah mengikuti lah gitu ya, yang mendapatkan award Dixa Award Science Scholarship 2019. Ini yang daftar dari UGM, dari UI, Unpad, USU, Brawijaya. Top 5 universitas pendaftar. Ya, ini yang paling banyak, ya 5 terbanyak. Sekalipun demikian, ini ya pemenangnya ini ada dari Yesiska Kahartanti. Nah, ini dari UGM. Terus Muhammad Reski ini dari Undip. Yayan Dwi Sutarni ini dari UNS. Ini temanya ada farmasi, fisika, kimia gitu ya. Nah, yang finalis ini ada dari USU nih, kimia. Terus Tikes Al Irsyad Al Islamiyah Cilacap nih, farmasi. Oh, keren-keren ya judul-judul penelitiannya ya. Jadi ini peluang sih buat siapa aja yang memang katakanlah mau studi lanjut atau S2 dan memang punya perhatian di dalam riset gitu ya. Oke, saya kira itu 3 informasi dari saya, mulai dari yang LPDP tadi ya, terkait sama beasiswa disertasi, terus kemudian dari Misan terkait sama beasiswa tugas akhir, dan kemudian dari Dixa ini ya, beasiswa untuk ya award di scholarship, Dixa Award Science Scholarship. Baik, terima kasih, cukup sekian dari saya. Saya ingatkan lagi untuk subscribe channel Psikologi Menjawab. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.